Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang menggambarkan semua hubungan finansial yang ada di perusahaan, yaitu hubungan antara aktiva atau kekayaan dengan sumbernya berupa kewajiban dan ekuitas. Bentuk persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Harta atau aktiva atau aset sama dengan utang atau kewajiban atau liabilitas ditambah modal atau ekuitas. Artinya, harta yang dimiliki perusahaan harus setara atau istilah dalam akuntansinya balance dengan utang ditambah modal yang dimiliki perusahaan. Untuk lebih jelas mengenai persamaan dasar akuntansi, saya akan menyajikan sebuah ilustrasi berupa transaksi dari sebuah PT. PT Indojaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa servis mobil. Berikut ini adalah beberapa transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Jika ada transaksi seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasikan dahulu akun-akun apa saja yang kita butuhkan dalam membuat sebuah persamaan dasar akuntansi. Misalnya, di sini kita lihat ada di setor modal. Modal berarti ke modal. Uang tunai dalam akuntansi itu disebut kas atau cash. Terus ada peralatan, ada perlengkapan, dan lain-lain. Sebelum kita memulai memasukkan atau menginputkan transaksi, kita harus membuat dulu kepala dari laporan keuangan itu sendiri. Misalnya di sini PT Indojaya persamaan dasar akuntansi periode 31 Juli 2019. Jadi hal ini harus dan sangat dibutuhkan dalam laporan keuangan. Oke, kita mulai dari transaksi yang pertama. Pada tanggal 1 Juli 2019, disetor modal oleh Pak Rio senilai 75 juta. Jadi ini masuknya ke modal dengan rincian uang tunai 50 juta. Masuk ke kas atau cash. Terus ada peralatan kantor. Jadi ini peralatan kantor akan muncul di akunnya senilai 20 juta dan sisanya perlengkapan senilai 5 juta. Jangan lupa membuat tanggal dan keterangan agar kita tahu kapan dan untuk apa pengeluaran kas kita dan dari mana penerimaan kas. Jadi, istilah dari akuntansi itu sendiri di sini, teman-teman, harus memerhatikan bahwasannya aset atau harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi sama ya, 50 juta ditambah 20 juta ditambah 5 juta sama dengan 75 juta. Kita lanjut ke transaksi kedua. Pada tanggal 7 Juli 2019, PT Indojaya menyewa sebuah gedung senilai 17 juta rupiah selama 1 tahun untuk menjalankan usahanya. Nah, ketika kita sewa gedung, berarti kas kita keluar dan modal kita juga berkurang. Jadi, kita menginputkan pada kas 17 juta dan diberi tanda kurung yang artinya mengalami pengurangan. Begitu juga di kolom modal. Nah, di sini dikurangi 50 juta, dikurang 17 juta adalah 33 juta. Terus perlengkapan turun 5 juta,
peralatan juga turun 20 juta, dan modal 75 juta dikurang 17 juta adalah 58 juta. Jangan lupa buat keterangan sewa gedung. Lanjut ke transaksi ketiga. Pada tanggal 10 Juli 2019, PT Indojaya memperoleh pendapatan atas pencucian mobil senilai 1.150.000. Nah, kalau kita memperoleh pendapatan, otomatis kas bertambah karena kita menerima uang. Kalau kas kita bertambah, uang kita bertambah, berarti modal kita juga bertambah sebesar 1.150.000. Keterangannya pendapatan. Terus kita tetap tambahkan karena pada prinsipnya harta sama dengan utang tambah modal. Jadinya 33 juta ditambah 1.150.000 adalah 34.150.000. Perlengkapan turun, peralatan turun, dan modal 58 juta ditambah 1.150.000 sama dengan 59.150.000. Next, ke transaksi keempat. Pada tanggal 13 Juli 2019, PT Indojaya ingin mengembangkan usahanya dengan meminjam uang ke bank sebesar 33 juta rupiah. Kalau kita meminjam uang ke bank, otomatis apa yang kita terima? Ya, uang lagi, disebut kas atau cash. Kas kita bertambah dan utang kita juga bertambah. Oke, 33 juta bertambah di kas, jadi jumlah kas menjadi 67.150.000 dan bertambah juga di utang bank menjadi 33 juta rupiah. Jangan lupa perlengkapan dan peralatan serta modal turun agar balance. Coba teman-teman tambahkan kas tambah perlengkapan tambah peralatan pasti akan sama jumlahnya utang tambah modal. Kalau nggak sama, berarti salah, periksa lagi. Keterangan jangan lupa diisi juga ya teman-teman. Selanjutnya transaksi kelima. Pada tanggal 15 Juli 2019, PT Indojaya memperoleh pendapatan atas jasa. Jadi ini pendapatan lagi nih teman-teman, otomatis kas kita lagi yang bertambah. Tapi lihat dulu ya, modal kita bertambah sebesar 13 juta, dibayar tunai 6.500.000, berarti masuk ke kas dan sisanya dibayar kemudian, berarti piutang. Diinputkan tanggal 15 kas bertambah 6.500.000 menjadi 73.650.000. Piutang bertambah 6.500.000, perlengkapan, peralatan, utang turun, dan modal bertambah 13 juta menjadi 72.150.000. Keterangannya pendapatan. Lanjut ke transaksi ke-6. Pada tanggal 19 Juli 2019, Pak Rio mengambil uang perusahaan 2.500.000 untuk keperluan pribadinya. Nah, kalau pemilik mengambil uang perusahaan itu namanya price. Price ini akan memengaruhi kas dan modal. Jadi, kas dan modal akan berkurang. Next, transaksi ke-7. Pada tanggal 21 Juli 2019, dibayar gaji karyawan. Otomatis yang keluar itu kas dan modal ya teman-teman. Dan beban air, listrik, dan telepon juga yang berkurang kas dan modal. Jadi ada 2 transaksi ya di sini.
Selanjutnya, transaksi ke-8. Pada tanggal 23 Juli 2019, pembelian perlengkapan bengkel senilai 200.000. Berarti di sini kalau pembelian perlengkapan bengkel, artinya perlengkapan kita bertambah. Nah, karena kita membeli perlengkapan secara tunai, maka kas berkurang 200.000. Ingat ya teman-teman, tanda kurung mengartikan terjadinya pengurangan. Terus jumlahkan saldonya, piutang, perlengkapan, peralatan, utang, dan modal turun. Kemudian transaksi ke-9. Pada tanggal 27 Juli 2019 telah diselesaikan pekerjaan senilai 3 juta rupiah, akan dibayarkan bulan depan. Jadi, di PT Indojaya telah menyelesaikan pekerjaan, tapi uangnya belum ada ya, teman-teman. Berarti di sini yang bertambah piutangnya. Piutang itu adalah pendapatan atau kas yang belum diterima. Selain itu, modal juga bertambah 3 juta. Lalu, kas, perlengkapan, peralatan, utang turun ya, teman-teman. Selanjutnya, transaksi ke-10. Pada tanggal 31 Juli 2019, terdapat penyusutan peralatan sebesar Rp200.000. Kalau penyusutan seperti ini akan mengurangi harta ya, teman-teman. Berarti diakumulasi penyusutan peralatannya berkurang Rp200.000 dan mengurangi modal Rp200.000. Setelah itu, jumlahkan saldonya. Piutang turun, perlengkapan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha turun, lalu jumlahkan modal usahanya. Di sini, pada tanggal 31 Juli ini diberikan keterangan sebagai beban penyusutan peralatan. Setelah itu, baru teman-teman jumlahkan saldo pada tanggal 31 Juli. Kas tambah piutang, tambah perlengkapan, tambah peralatan, dan tambah akumulasi penyusutan peralatan. Hasilnya Rp99.800.000. Dan utang ditambah modal menjadi Rp99.800.000. Nah, ingat teman-teman, pada prinsipnya, harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi, dalam mengerjakan soal persamaan dasar akuntansi itu harus balance. Di sini jumlah harta Rp99.800.000 sama dengan utang plus modal Rp99.800.000. Oke, cukup sekian video ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.